Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwanul Mujahidin. Di sini akan menjelaskan tentang codes yang ada di layar. Oke, dahulu dalam halaman web ini, saya memperkenalkan data karyawan dari Hotel Bukit Endah dengan menggunakan HTML dan JavaScript. Kode ini digunakan untuk membuat tabel yang menampilkan informasi penting tentang setiap karyawan, seperti nama, nomor pegawai, departemen, gaji pokok per jam, jumlah jam kerja, jumlah jam lembur, dan total gaji. Oke, kita langsung saja pada kode yang pertama, yaitu function karyawan atau konstruktor karyawan. Pertama-tama kita mendefinisikan function karyawan ini menggunakan JavaScript. Function ini berperan sebagai pabrik atau tempat untuk membuat objek karyawan. Nah, seperti nama, nomor pegawai, departemen, gaji pokok per jam, jumlah jam kerja, jumlah jam lembur. Selain itu, ini juga menetapkan metode hitung total gaji untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan jam kerja dan lemburnya. Setelah kita dari function karyawan, kita ke data karyawan. Selanjutnya kita menentukan data karyawan dalam bentuk array. Setiap elemen array memiliki satu karyawan dengan informasi yang terkait seperti nama, nomor pegawai, departemen, gaji pokok per jam, jumlah jam kerja, dan sebagainya. Kode kemudian menggunakan fungsi map. Fungsi map untuk membuat objek karyawan dari data yang diberikan. Membentuk array karyawan list yang berisi objek-objek karyawan. Kenapa saya menggunakan fungsi map? Pertama, karena atau satu-satunya untuk menghindari log manual. Menggunakan map mengurangi kebutuhan untuk menuliskan log manual dengan for atau while. Ini membuat kode lebih ringkas dan mudah dimengerti. Selanjutnya kita membuat baris tabel dinamis. Dalam bagian selanjutnya kita membuat baris tabel dinamis. Kita menggunakan atau saya menggunakan metode for each untuk iterasi melalui setiap objek karyawan dalam karyawan list. Untuk setiap karyawan yang dilakukan adalah membuat elemen baris tabel baru dan mengisinya dengan informasi karyawan menggunakan properti objek dan hasil perhitungan total gaji. Namun, perlu diperhatikan bahwa tabel yang telah dibuat seharusnya ditambahkan ke dalam tabel, tetapi kode ini belum memasukkan baris-baris tersebut ke dalam elemen tabel HTML. Oke, selanjutnya cara untuk menampilkan tabel. Setelah kita membuat kode-kode tersebut dan cara untuk menampilkannya, saya menggunakan dokumen.write. Dokumen.write saya gunakan untuk menampilkan tabel secara statis dengan judul dan struktur awalnya. Kode kemudian menggunakan dokumen write lagi untuk menambahkan baris-baris tabel secara dinamis dengan data dari karyawan list di atas. Selanjutnya saya akan membahas tentang masing-masing konsep dan kata kunci dalam kode tersebut. Yang pertama adalah this. This ini yang berwarna orange tapi
agak kecil, digunakan dalam fungsi konstruktor karyawan untuk merujuk pada objek yang sedang dibuat. Dalam konteks fungsi konstruktor atau function ini, this digunakan untuk mengatur nilai properti objek karyawan. Selanjutnya yang berwarna biru, cons. Kata kunci cons ini saya gunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diberikan nilai awal. Dalam konteks kode, cons digunakan untuk mendeklarasikan variabel karyawan list yang menyimpan array objek karyawan seperti gaji ini, gaji lembur, gaji kerja. Selanjutnya ada return yang berwarna merah muda. Kata kunci return ini digunakan dalam metode hitung total gaji untuk mengembalikan nilai total gaji yang dihitung. Fungsi ini mengembalikan hasil perhitungan gaji kerja dan gaji lembur yang dihitung berdasarkan properti objek karyawan. Selanjutnya ada new yang merah muda juga, yang berwarna merah muda. Kata kunci new digunakan untuk membuat instance baru dari fungsi konstruktor atau cons. Dalam konteks kode, new ini digunakan saat membuat objek karyawan. Nah, seperti ini karyawan data. Karyawan dari data karyawan yang disimpan dalam array karyawan data. New ini menciptakan objek baru yang merupakan instance dari fungsi konstruktor karyawan. Mungkin hanya ini dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wallahu muwaffiq al-hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.